Alhamdulillah, kita kembali lagi berjumpa di edisi bulan Ramadan, di mana kita hari ini pada hari-hari selama bulan Ramadan ini terkena aturan lockdown atau PSBB, tidak bisa keluar kemana-mana. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai panduan ibadah selama pandemi corona ini, ibadah-ibadah Ramadan di rumah. Pada bagian yang pertama ini akan kita bahas mengenai sholat taraweh di rumah. Banyak pemirsa yang menanyakan di email maupun di WA saya, bagaimana hukum melaksanakan taraweh di rumah. Kalau kita merujuk kepada peristiwa sejarahnya taraweh itu pada awalnya di dalam hadis Aisyah, Rasulullah pada hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga tidak datang. Kemudian di pagi hari para jamaah, para sahabat menanyakan kepada beliau Rasulullah SAW, mengapa beliau tidak datang di malam ketiga itu. Kemudian beliau bersabda, inni khasyitu an tafrudu alaikum. Beliau mengatakan bahwa aku takut kalau nantinya dianggap bahwa ibadah ini akan menjadi fardu untuk kalian. Seandainya beliau terus-menerus datang ke masjid untuk melaksanakan qiyamul lail itu. Maka kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ibadah salat taraweh yang waktu itu diberi nama qiyamul lail dihukumi sunnah. Dan untuk difahami bahwa pada masa Rasulullah SAW, qiyamul lail itu dilaksanakan di tengah malam. Jadi tidak seperti yang kita kenal sekarang dengan taraweh yang pada umumnya dikerjakan sesudah sholat isya. Jadi kalau beliau mengerjakan sholat taraweh atau qiyamul lail tengah malam masuk akal, maka disebut dengan sholat qiyamul lail. Sebagaimana hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan dari peristiwa itu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar, kebiasaan untuk taraweh di malam hari atau di tengah malam masih berlangsung. Dan umat Islam semakin banyak saat itu, maka ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab, baru Umar bin Khattab merasa bahwa umat Islam yang semakin banyak melaksanakan sholat tarawehnya seperti tidak tertib. Karena memang mereka datang ke masjid bersama-sama, sholat sendiri-sendiri tanpa ada imam. Dan ini akan memang menjadi tidak tertib karena tidak semua jemaah mempunyai hafalan yang sama. Jadi bagi yang hafalannya panjang, akan sholat berdiri lebih lama daripada yang hafalannya surat-suratnya lebih sedikit. Oleh karena itu Umar punya ide untuk memanggil sahabat Nabi, qori Nabi itu untuk mengumpulkan orang-orang tersebut untuk diimami oleh Ibnu dengan sholat yang jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat. Oleh karena itu Sayyidina Umar merasa bahwa ini adalah cara untuk menertibkan, tanda kutip, supaya ibadah Ramadan lebih tertib pada malam-malamnya. Dan sampai pada masa khalifah-khalifah berikutnya sampai sekarang, maka kebiasaan tarawih diimami adalah merupakan inisiatif daripada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, bila kita menilai peristiwa itu sebagai satu fakta sejarah, maka sesungguhnya tarawih pada awalnya itu bisa dikerjakan di masjid tanpa berjamaah, bisa dikerjakan di rumah sebagaimana Nabi juga pernah mengerjakannya di rumah, bisa juga dikerjakan setelah berjamaah seperti masa Umar. Maka pada saat masjid-masjid ditutup atau lockdown, maka kita tidak harus untuk memaksakan ke masjid. Kita bisa melaksanakannya di rumah dengan tata cara sholat tarawih yang biasa kita lakukan. Bagi yang mau ambil 8 rakaat, silahkan. Bagi yang mau ambil 20 rakaat, silahkan. Tata caranya pasti bapak-bapak dan ibu-ibu dan jemaah semuanya sudah tahu caranya, yaitu setiap 2 rakaat salam. Dengan demikian kita Ramadan pada saat masa pandemi corona ini kita tetap bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan insya Allah ini hikmahnya besar sekali, kita bisa beribadah
bersama keluarga dengan tidak mengurangi intensitas kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah tarawih yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita lakukan sebagai tambahan daripada ibadah puasa di siangnya bulan Ramadan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita yang telah lalu karena kita mengerjakan puasa dengan imanan wa ihtisaban, dengan karena iman dan mengharap ridha Allah, dan juga qiyamul Ramadan atau salat tarawih kita kerjakan dengan mengharap kemuliaan, mengharap pahala dari Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi meskipun kita tidak di masjid untuk tarawih, tetap laksanakan di rumah. Bisa dengan formasi seperti misalnya bapaknya mengimami salat isya, kemudian anaknya yang sudah balik, yang punya bacaan yang bagus untuk menjadi imam salat tarawih. Sekaligus ini sebagai bulan pembelajaran bagi keluarga kita untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan secara perlahan-lahan kita bisa pun sekaligus belajar menjadi imam salat bagi anak laki-laki. Dan ini semua tentu ada hikmah yang besar di balik pandemi corona yang sedang berlangsung. Mudah-mudahan amalia ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu sholat tarawih maupun puasa, insya Allah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.